Maka para penulis kitab suci dan juga para teolog mengatakan demikian kepada kita. Seorang pengejar umat Allah berubah menjadi pengajar yang tangguh. Dari Saulus nama aslinya menjadi Paulus. Dari Tarsus, daerah Turki tempat lahirnya, dia pergi mewartakan sabda Allah ke Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan lain sebagainya. Pertobatan Santo Paulus Rasul juga menjadi model contoh pertobatan kita. Kita kenal Santo Paulus hidup antara tahun 3 sampai 67 Masehi. Dan pengalaman pertobatan Paulus digambarkan di dalam bacaan pertama tadi. Peristiwa alam yang ajaib, cahaya yang menyilaukan mata, membuat dia bertemu dengan Yesus. Perubahan hidup, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dari buta dia bisa melihat. Maka para penulis kitab suci dan juga para teolog mengatakan demikian kepada kita. Seorang pengejar umat Allah berubah menjadi pengajar yang tangguh. Dari Saulus nama aslinya menjadi Paulus. Dari Tarsus, daerah Turki tempat lahirnya, dia pergi mewartakan sabda Allah ke Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan lain sebagainya. Dan kita tahu pada tahun 60 Masehi dia mati di kota Roma dengan dipenggal kepalanya pada masa pemerintahan Nero dan dipancung lehernya di wilayah Trefontane Abbey, kota Roma. Pengalaman pertobatan ini membuat dia berapi-api untuk menjadi pewarta. Dan kita tahu bahwa Santo Paulus dikenal sebagai tokoh yang penting di dalam gereja, di dalam penyebarluasan dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber kepada ajaran Yesus Kristus. Maka kenapa gereja merayakan khusus hari ini untuk Santo Paulus? Semangat Santo Paulus ini hendaknya juga menjadi semangat kita ketika kita juga menjadi Injil yang hidup. Selanjutnya, pembaptisan yang dia terima mengubah dia menjadi baru. Nama semula adalah Saulus, itu nama bahasa Ibrani. Aslinya disebut Saul atau Shaul. Artinya yang diinginkan atau yang didoakan. Setelah mengenal Yesus, namanya berubah menjadi Paulus. Kalau Paulus itu lebih ada terasa konteks Yunani, Paulos yang artinya kecil dan rendah hati. Dari seorang perwira yang luar biasa yang membunuh banyak pengikut Kristus, dia berubah menjadi orang yang sungguh rendah hati. Karena itu lambang pembaptisan adalah lambang hidup baru dan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Dalam realitas hidup berparoki, hidup beriman, hidup bergereja, ada orang-orang yang merasa diri tidak layak karena dosa mereka. Banyak orang mengalami seperti demikian. Dalam 1-2 kesempatan saya tanya kepada 1-2 umat, kok ndak ke gereja lagi? Dan saya hafal. Saya mulai hafal itu. Nama mungkin saya akan tapi kalau wajah saya hafal walaupun di balik masker. Satu persatu pasti saya akan hafal. Duduknya di mana di dalam gereja. Dan jawaban demikian, Romo, rasanya saya ini banyak dosa. Saya tidak layak lagi. Maka makin menjauh dari Tuhan, makin menjauh dari gereja dan tinggalkan komunitas. Merasa diri tidak layak. Karena itu baiklah lewat perayaan Santo Paulus hari ini, mari kita ingat bahwa kita manusia mengampuni dengan pengampunan manusiawi yang terbatas, tetapi Allah mengampuni dengan pengampunan ilahi yang tidak terbatas. Sekali lagi saya katakan untuk kita semua, mari kita renungkan bersama. Kita manusia mengampuni dengan pengampunan manusiawi yang terbatas. Tetapi bagi Allah, Dia mengampuni dengan pengampunan ilahi yang tidak terbatas. Tuhan memberkati kita. Amin.